Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ustaz sekalian, khusus kelas 2 MDTA Amalan. Baiklah, pada siang hari ini kita belajar tentang Tarikh Islam atau SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, ya. Anak Bapak semua, mohon untuk didengar materi kita atau pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan anak Bapak semuanya selalu dalam keadaan sehat, ya. Pertama-tama Bapak sampaikan, mohon jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan. Kalau mau keluar pakai masker. Wajib pakai masker untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke. Anak-anak ustaz sekalian, ya. Adapun judul pembelajaran kita pada hari ini Jumat 23 Oktober 2020, ya, yaitu belajar tentang SKI, judulnya Kondisi Kota Mekah sebelum kelahiran Nabi Muhammad, ya. Bagaimana keadaan Kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW lahir dan diutus menjadi nabi terakhir. Dan anak Bapak sekalian, yang pertama, ya, tolong diperhatikan, ialah keadaan masyarakat Arab jahiliyah. Jadi orang-orang Arab sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus menjadi nabi, itu mereka disebut Arab jahiliyah. Jahiliyah itu artinya masa-masa kebodohan, ya, masa-masa kebodohan. Sehingga, ya, orang-orang jahiliyah itu disebut bodoh. Kenapa? Karena mereka menyembah atau beribadah bertuhan yang mereka buat sendiri. Mereka menyembah patung, mereka menyembah matahari dan sebagainya. Mereka tidak menyembah kepada Allah. Nah, itu makanya mereka disebut dengan orang-orang jahiliyah. Tapi kalau dari segi ekonomi, mereka maju. Mereka sudah bisa berdagang, berniaga, bercocok tanam dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi masuk kita kepada pembelajaran kita ialah bagaimana keyakinan masyarakat Arab jahiliyah sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, ya. Nah, orang-orang jahiliyah sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka tidak menyembah kepada Allah, melainkan mereka menyembah kepada mereka menyembah kepada makhluk yang tidak terlihat atau gaib, ya. Seperti apa? Seperti roh, seperti jin dan setan. Nah, jadi mereka menganggap roh, jin, setan itu adalah Tuhan yang mempunyai kekuasaan menurut mereka, ya, padahal itu tidak boleh. Nah, itu maksudnya kenapa mereka disebut orang jahiliyah, karena mereka tidak mengenal Allah sehingga mereka menyembah kepada roh, kepada jin, bahkan kepada setan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang Arab jahiliyah sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul, itu mereka menyembah kepada patung. Nah, patung itu mereka buat dari berbagai macam. Ada yang terbuat dari kayu, dari batu, dari besi, dari tembaga, dari emas. Nah, mereka yang buat sendiri kemudian mereka menyembah. Nah, kan bodoh namanya. Mereka yang buat Tuhan mereka sendiri kemudian mereka sembah, itu bodoh namanya. Itulah mereka disebut dengan orang-orang jahiliyah atau orang-orang bodoh. Nah, seperti berhala-berhala yang mereka beri nama. Ada namanya Hubal. Berhala ini yang besar, ya, diletakkan di Ka'bah. Dekat Ka'bah itu sebelum Nabi Muhammad
lahir, Ka'bah itu sudah ada pada zaman Nabi Ibrahim. Nah, berhala yang bernama Hubal ini mereka letakkan dekat Ka'bah. Mereka letakkan di sana, mereka sembah. Nah, kemudian ada namanya berhala Uzza. Nah, ini berhala yang berada di kota Hijaz ya. Kemudian ada juga namanya berhala Manat. Berhala Manat ini adalah berhala yang terdapat di kota Madinah atau dulunya disebut dengan kota Yastrib ya. Itu diletakkan di sana, mereka sembah. Kemudian ada juga nama berhala itu Lata. Nah, ini berhala yang besar juga, itu terletak di kota Taif. Nah, mereka sembah itu berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Nah, dengan keahlian mereka memahat kayu, memahat batu dan lain sebagainya, mereka buat Tuhan mereka dari kayu, dari batu, kemudian mereka sembah sendiri. Inilah kondisi orang-orang Arab sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul. Selanjutnya juga mereka menyembah kepada bintang-bintang, menyembah matahari, menyembah bulan. Mereka menganggap bahwa bintang-bintang yang ada di langit, bulan yang ada di langit, dan matahari itu adalah Tuhan yang mempunyai kekuasaan. Padahal sebenarnya itu tidak benar. Yang benar itu adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, jadi anak-anak Bapak semua, itulah kondisi orang-orang Arab sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi rasul untuk seluruh umat manusia ya. Itu kondisi keyakinan atau iman mereka pada saat itu. Kemudian kondisi sosial ekonomi ya. Ekonomi bagi orang-orang Arab sebelum Nabi Muhammad diutus itu sudah ada. Nah, yang pertama ada peternakan ya. Mereka biasa beternak domba atau biri-biri. Itu sudah ada. Itu mata pencarian orang Arab itu sebelum Nabi Muhammad diutus. Mereka pekerjaannya ialah peternak. Nah, peternak domba. Kemudian ada juga pertanian, menanam. Ya, mereka menanam sayur-sayuran. Ya, menanam sayur-sayuran seperti di kota Taif ya. Nah, hasil pertanian mereka itu antara lain sayur, buah-buahan ya. Hasil pertanian mereka itu kemudian dijual ke kota Mekah dan kota Madinah. Jadi walaupun tanah Arab itu tandus, tapi ada sebagian daerah seperti di Taif itu subur tanahnya. Di situ banyak tertumbuh sayur-sayuran, buah-buahan, bahkan kurma ya juga ada di sana banyak sekali ya. Jadi itu pertanian. Nah, kemudian perdagangan atau berniaga, berdagang, bahasa Minangnya manggale. Nah, manggale apa yang digalenyo, apa yang dijualnya itu. Nah, yang mereka jual itu seperti hasil daripada pertanian mereka, kemudian hasil peternakan mereka itu mereka jual semuanya. Nah, di mana dijualnya? Mereka menjual atau berdagang itu sampai ke luar negeri, ke luar Arab maksudnya ya, seperti di Syria, di Yaman, Persia, di Mesir. Bagaimana mereka berangkat? Ada yang jalan kaki, ada yang naik onta, naik kuda. Nah, cara mereka berangkat berdagang itu berkelompok-kelompok atau disebut juga dengan berkabilah. Nah, misalnya satu kelompok itu ada 60 orang. Nah, siapa pemimpinnya? Nah, 60 orang itu ada pemimpinnya 1, 2, 3 orang. Mereka dipimpin pergi menjual hasil daripada pertanian mereka, peternakan mereka. Mereka bawa itu semuanya, kemudian mereka jual ke daerah-daerah yang Bapak sebutkan tadi, seperti di Persia, di Mesir, di Syria. Nah, mereka berjalan kaki. Nah, selanjutnya hidup mereka itu karena mereka begitu banyak harta, banyak sekali uang, banyak sekali emas. Hidup orang Arab itu suka berpoya-poya, mabuk-mabukan. Ini yang tidak baik ini. Mereka banyak hartanya tapi suka berpoya-poya. Ini yang buruk.
suka mabuk, suka berjudi, sehingga banyak terjadi sekali pembunuhan. Anak-anak bapak semuanya, itulah mengapa disebut orang-orang jahiliyah, orang-orang jahiliyah tersebut, ya. Dan juga ada yang baik juga begitu kan, walaupun secara garis besar yang bapak sampaikan tadi, perilaku-perilaku orang Arab itu yang jelek-jeleknya, tetapi ada juga yang sifat-sifat mereka itu yang baik, ya. Apa kebiasaan masyarakat jahiliyah yang baik itu? Ya, di antaranya orang-orang Arab itu sangat menghormati tamu. Ini orang-orang Arab itu walaupun mereka tidak menyembah kepada Allah, ya, tapi kalau mereka ada tamu, mereka melayani tamu itu dengan baik, dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat tinggal dengan baik, ya kan, kalau ada tamu. Kemudian setia kepada kawannya. Jadi mereka tidak ada berkhianat kepada kawannya itu. Kalau mereka berteman, ya pasti dia setia. Apapun kesusahan daripada temannya, sahabatnya, itu selalu mereka bantu. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah orang Arab itu sifat pejuangnya yang cukup gigih. Mereka itu kalau berjuang, ya, pejuangnya artinya kalau ada musuh yang menyerang, mereka itu tidak mengenal rasa takut. Mereka berani menghadapi musuh yang menyerang mereka. Kalau ada musuh yang menyerang mereka, mereka itu tidak takut, mereka pasti hadapi, ya. Kemudian mereka juga yang keempat ialah dermawan. Dermawan adalah artian mereka itu suka sekali membantu, memberi, ya, membantu orang lain. Mereka suka. Ini yang baiknya mereka, walaupun mereka suka bermabuk-mabukan, suka berfoya-foya, suka main judi, tapi di sisi lain mereka juga suka membantu. Yang kelima, mereka suka menepati janji. Mereka kalau berjanji, mereka tidak biasa mengingkari itu, mereka tidak biasa. Mereka kalau berjanji pasti ditepatinya, ya. Kemudian menjaga harga diri. Yang keenam itu menjaga harga diri, artinya kalau ada orang lain yang menghina mereka, mereka itu pasti akan melawan siapa yang menghina mereka itu, membela diri mereka, menjaga diri mereka, menjaga harga diri mereka. Mereka tidak mau dihina, tidak mau direndahkan orang lain, pasti mereka akan melawan. Akan memberikan pelajaran yang setimpal dengan orang yang menjatuhkan harga diri mereka. Kemudian selanjutnya adalah mereka itu teguh pendiriannya, artinya mereka itu tidak mudah digoda oleh siapapun. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dakwah Islam, mereka tetap teguh pendirian mereka. Teguh pendirian mereka itu meyakini bahwa Tuhan itu bukan Allah, Tuhan itu adalah ya seperti roh, jin, setan, berhala, menyembah kepada bintang, bulan, matahari. Mereka percaya itu, teguh pendirian mereka. Ini yang sulitnya juga, begitu. Mereka tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak biasa mereka lakukan, ya. Kemudian yang ke-8 ialah dapat dipercaya. Orang-orang Arab itu mereka dapat dipercaya. Misalnya kita menitip satu barang kepada mereka, mereka pasti akan jaga dan tidak akan merusak. Itu artinya mereka dapat dipercaya. Itulah kelebihan orang-orang Arab, walaupun Nabi Muhammad SAW belum diutus pada saat itu. Itu yang baiknya. Bagaimana dengan sifat orang-orang Arab yang buruk? Ini dia. Yang pertama, mereka memiliki kebiasaan mabuk-mabukan. Karena kenapa? Mereka banyak uang, banyak duit, banyak emas. Apa yang mereka beli itu bisa. Mereka suka bermabuk-mabukan. Kemudian suka bermain judi, ya, bermain judi. Kemudian yang ketiga, menghina wanita. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah itu kalau anak mereka ada yang lahir, anak perempuan, bahkan dikubur hidup-hidup, dibunuh saja. Kalau anak perempuan lahir itu dibunuh. Mereka malu mempunyai anak perempuan, ya kan, sehingga
derajat wanita masa jahiliyah itu sangat rendah sekali. Mereka malu mempunyai anak perempuan, ya. Kemudian suka, bahkan mereka menyembah berhala. Menyembah berhala itu seperti patung yang Bapak sebutkan tadi. Ada patung itu yang besar itu, ada patung Hubal, ada Uzza, ada Manan, ada Lata. Itu mereka sembah sebagai Tuhan mereka. Kemudian mereka percaya kepada tahayul dan hantu, hantu atau setan. Mereka percaya itu, percayanya mereka itu bahwa hantu setan itu mempunyai kekuatan yang sangat besar, padahal tidak, ya kan? Mereka percaya itu kekuatan setan, kekuatan jin, mereka percaya itu, padahal hantu, setan, jin itu tidak mempunyai kekuatan. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah mereka orang Arab itu suka hidup boros dan suka berfoya-foya. Suka hidup boros, berfoya-foya karena mereka banyak uang. Jadi kalau banyak uang itu mereka, apa yang mereka beli, apa yang mereka suka itu dibelinya. Suka berfoya-foya. Kemudian suka membuat persembahan kepada dewa-dewa. Artinya mereka membuat, misalnya dikumpulkannya makanan, dipersembahkan untuk dewa, padahal dewa itu tidak ada. Ini yang buruknya, ya. Kemudian mereka suka berbuat riba. Riba itu artinya mengambil untung di atas penderitaan orang lain. Misalnya seperti ini, si A meminjam uang kepada si B 100.000. Untuk membayar utang tersebut 100.000 kepada si B meminta harus dibayar 110.000. Padahal si A meminjam uang kepada si B itu 100.000 dan si A membayar kepada si B 100.000, kata si B. Artinya dia mengambil untung, padahal yang dipinjamnya 100.000, disuruh bayar 110.000. Itu yang riba. 10.000 itulah yang riba, dan itu yang dikerjakan oleh orang-orang Arab pada masa itu. Makanya orang-orang Arab itu cepat kaya karena riba. Kemudian suka berkelahi, bahkan sampai terjadi perang antar suku karena hal-hal terkecil. Kalau bahasa Minang, suku bacaka. Mereka cepat sekali tersulut emosinya, ya, kalau ada hal-hal yang kecil. Jadi anak-anak Bapak semua, suka berkelahi, memukul teman dan lain sebagainya, itu adalah sifat orang-orang jahiliyah. Kalau tidak mau disebut dengan orang jahiliyah, maka jauhilah sifat-sifat tersebut, ya. Oke, anak Bapak sekalian yang Bapak sayangi, yang Ustaz sayangi, cukup sekian pelajaran kita pada siang hari ini tentang kondisi Arab sebelum, ya, masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad diutus ke Mekah, ya. Jadi anak-anak Bapak semua, mohon untuk dicatat apa yang Bapak sampaikan ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Baik, terima kasih anak-anak Bapak semua, anak Ustaz semuanya. Baik, kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.